Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memperkenalkan sebuah metode yang sebetulnya ini sering dipakai dulu di militer, ya, untuk decision making atau membuat sebuah keputusan. Namanya metodenya VUCA, VUCA. Ya. VUCA ini terdiri dari masing-masing hurufnya terdiri dari arti-artinya. V pertama adalah volatility, U-nya uncertainty, C-nya complexity, dan A-nya ambiguity. Jadi keempatnya ini adalah menunjukkan tentang bagaimana seorang pemimpin harus memutuskan segala sesuatunya dengan kondisi input yang kadang-kadang banyak ketidakpastian. Dan bahkan kadang-kadang seorang pemimpin walaupun mengetahui inputnya pasti, tetapi kadang-kadang dia tidak tahu akan berefek apa kepada perusahaannya. Makanya di sini kalau kita buat sebagai sebuah grafik ya, seperti ini, itu akan dibuat 4 kuadran. Sumbu X akan menunjukkan bahwa ya, sumbu X ini akan menunjukkan tentang seberapa besar situasi input yang kamu ketahui ya, tentang akar masalah. Jadi ini adalah yang mempengaruhi faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan kita. Seberapa banyak kita tahu. Gitu ya. Kemudian yang atas ini adalah seberapa tahu juga kita bisa memprediksi apa yang akan menjadi impact terhadap perusahaan kita terkait dengan input dari eksternal ini. Jadi ini seperti cost-nya, ini seperti efeknya. Jadi kalau makin ke kanan, ini adalah kita semakin mengerti terkait dengan situasi atau input yang kita tahu, ya, kita rasakan. Kemudian yang ini makin naik ke atas adalah kita semakin tahu efek apa yang bakal terjadi. Oke, jadi kalau di sini kita lihat bahwa volatility itu artinya mudah untuk menguap. Di sini maksudnya adalah ketika kita mengetahui dengan pasti ada sebuah situasi yang berat, ya, maka kita akan tahu bahwa situasi ini harus kita atasi. Misalnya begini. Jadi kalau kita sendiri sekarang mengetahui bahwa ada suatu masalah nih, misalnya ini ya, kita memiliki suatu masalah. Misalnya adalah terjadinya persaingan yang cukup cepat di bidang teknologi. Anggaplah kita di perusahaan HP, gitu ya, di perusahaan handphone. Persaingan semakin tinggi, kita mengetahui terjadinya persaingan yang tinggi. Misalnya terjadinya perubahan cara orang menggunakan software, cara orang menggunakan aplikasi yang favorit. Kita tahu, ya. Dan kita juga mengetahui bagaimana kita harus bertindak. Ya. Berarti satu-satunya cara adalah dengan kita bisnis ke fokus core bisnis kita. Ya, maka kita bisa fokus untuk memperkuat strategi di core bisnis, ya, untuk mengatasi zaman yang dituntut berubah cepat. Ya, persaingan yang dituntut berubah cepat. Misalnya kita impor teknologi terbaru atau kita mengkursuskan orang-orang dengan untuk memahami bagaimana mengeterapkan teknologi yang terbaik yang bisa kita lakukan demi kita mengejar ketertinggalan dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Makanya di sini disebutnya volatility. Kemudian yang berikutnya uncertainty. Jadi di sini adalah ketidakpastian di mana kita tahu ya adanya perubahan yang terjadi ya. Tetapi kita tidak cukup tahu tentang bagaimana nanti output-nya terkait dengan perusahaan kita. Oke. Nah, di sini otomatis yang harus kita lakukan adalah melakukan perubahan terkait dengan company regulation kita. Ya, jadinya company regulation misalnya nih, inputnya adalah kita tahu bahwa adanya perubahan peraturan pemerintah yang berubah yang akan mempengaruhi core bisnis kita. Misalnya larangan import ini, larangan ekspor itu gitu ya, sehingga akan mempengaruhi bisnis kita.
Ya. Nah, kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi di perusahaan kita. Apakah langsung berimpact apa tidak? Makanya yang kita lakukan adalah kita harus segera menyesuaikan company regulation kita agar mengikuti input yang ada, mengikuti regulasi dari pemerintah tadi. Kemudian complexity. Ya, yang dalam berikutnya yang ketiga complexity. Di sini adalah terjadi kompleksitas masalah di mana kita tidak mengetahui adanya misalnya pengecilan market sharing yang ada di dunia terkait dengan produk kita. Tahu-tahu kok market kita kok kecil gitu ya. Tahu-tahu market kita kok kecil, kenapa ya gitu. Tetapi kita tahu bagaimana memperbaikinya. Meskipun kita tidak mengetahui tentang mana decision yang paling tepat untuk mengobati market sharing kita. Misalnya begini, seorang dokter ya tidak tahu orang ini sakit apa. Walaupun dokter itu tahu kalau dia sakit flu obatnya A, sakit batuk obatnya B, sakit karena malaria obatnya C. Tapi dia tidak tahu panasnya anak ini karena apa? Karena batuk, karena malaria, atau karena flu, gitu kan. Sehingga dokter ini kemungkinan ya akan menyarankan beberapa cara yang rumit. Misalnya dia minta kita tes flu adalah tes darah keterkaitan dengan darah yang flu misalnya DB atau apa gitu ya. Atau influenza. Ada juga tes COVID misalnya. Ada juga dokter akhirnya menyarankan tes malaria. Ya kan? Banyak tes untuk mendapatkan decision. Kita tidak tahu nih apa, makanya disebut sebagai kompleks. Ya. Kita tidak mengetahui apa masalahnya, tapi kita tahu obat dari tiap masalah itu apa gitu. Sehingga kadang-kadang seorang pemimpin membuat multiple decision. Banyak decision terkait dengan hal itu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah ambiguity. Jadi di sini terjadi terjadi sesuatu yang sangat membingungkan. Ini adalah kondisi yang paling susah bagi seorang pemimpin karena di sini terjadi kebingungan baik itu pemimpin tidak mengetahui apa penyebab penurunan laba perusahaan, penurunan market, tapi dia juga tidak tahu sehingga apa efeknya kepada perusahaan ini di masa yang akan datang. Misalnya terjadinya krisis moneter atau terjadinya COVID, wabah misalnya. Ya, inputnya seperti itu. Kita tidak tahu ini apa impact-nya terkait dengan perusahaan kita nanti. Akhirnya perusahaan tidak bisa membuat semacam decision. Nah, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan di titik ini akan mencari sebuah jalan dengan cara biasanya menghitung nasib perusahaan ke depannya dengan parameter-parameter yang ada. Misalnya, jika wabah ini masih berlangsung setengah tahun lagi, apa yang terjadi pada perusahaan kita? Jika perusahaan ini jika wabah ini masih sampai 1 tahun yang akan datang, apa impact-nya terhadap perusahaan kita? Kapan kita harus mengurangi orang? Kapan kita harus mengurangi aset dan lain sebagainya? Itu adalah ambiguity. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.